Mohon penjelasan tentang hukum arisan. Asa tiba heulanya arisan mah. Saya mau tanya dulu nih kepada semua, apakah pada arisan ada untung-untungan? Apakah pada arisan ada untung-untungan? Itu dulu saja. Kalau ada untung-untungan namanya goror. Tidak semua goror haram. Nah, ini ilmunya di sini nih. Kan biasanya goror adalah di antara penyakit akad. Ada jahalah, ada goror. Jahalah artinya ada satu pihak yang tidak tahu sama sekali. Sok disebut dengan ngajual ucing dina karung, menjual kucing dalam karung. Tapi meok bisa ada, yakin ucing, ningkat jadi goror. Kalau apakah ini kucing atau sebetulnya anjing? Nah itu masih jahalah pak. Tapi ketika dipukul berbunyi meok kucing. Tapi kucingnya warna apa? Bisa dipaham ya? Kucingnya warna apa? Apakah sesuai dengan disuka atau tidak? Ya nggak apa-apa lah. Kalau suka ya syukur, kalau tidak, ayo bayar. Nanti dulu, ya kan? Nah, tidak semua goror itu haram. Contoh, ada karena secara adat diakui al-adah muhakkamah sehingga goror ini menjadi halal. Contoh, kalau bapak-bapak beli rumah, diperiksa setiap sudut dari mulai kanan kiri seluruh penjuru angin, dalamnya luarnya, bisa dipaham kan? Sehingga clear, jelas sekali. Ketika muncul plafon harga dari si penjual, maka kita berani mengadakan penawaran. Kenapa? Karena sudah clear, berarti tidak ada jahalah, tidak ada goror. Itu. Tetapi apakah pernah pondasinya diperiksa? Pernah diperiksa sampai pondasinya digali dulu? Tapi jadi transaksinya. Hanya melihat luarnya tanpa tahu pondasinya. Pondasinya goror, Pak. Bisa dipaham? Goror itu masih tersembunyi, tetapi karena sudah disepakati bahwa memeriksa rumah itu tidak harus sampai ke pondasi-pondasinya, berarti itu al-adah muhakkamah yang menyebabkan si goror ini tidak berakad haram. Ini mah hanya satu contoh yang seperti itu, bahwa ini namanya nanti kalau dalam dalil al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin dapat menciptakan akad-akad selama tidak melanggar akad-akad pokok-pokok yang haram. Itu contoh saja. Sekarang pada arisan, saya juga kurang tahu karena belum pernah arisan. Itu sebabnya saya belum pernah kalah, belum pernah menang. Saya arisan belum pernah menang, belum pernah kalah. Seperti bulu tangkis, kalau di bulu tangkis setiap hari Selasa tidak pernah menang, tidak pernah kalah. Karena kalau sudah dekat angka cepat keluar lapang, beres. Gitu kan? Jadi TLR buru-buru keluar lapang. Nah, yang saya tahu arisan itu yang pertama, umpamanya orang-orang mengumpulkan uang 100.000 setiap bulan. Lalu nanti dikocok. 10 orang dikocok. Siapa yang keluar dari kocokan maka dia yang mendapat 100.000. Itu masalahnya. Lalu apakah kebutuhan orang itu sama? Bisa jadi dengan demikian yang sangat butuh dia tidak dapat bagian karena kocokannya tidak keluar. Paham ya? Itu saja dulu. Tapi yang tidak butuh keluar kocokannya. Itu di situ ada gorornya. Kalau cara seperti itu ada gorornya, berarti ini tidak ada ta'awanu. Bisa dipaham nih, melanggar ini nih, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika yang butuh tidak dapat diakibatkan kocokan, yang tidak butuh dia dapat dikarenakan kocokan itu sendiri, maka di sini ada maisirnya. Bisa dipaham Pak? Kecuali kalau kumpulkan semacam tabungan kawan-kawan, tabungan keluarga, siapa yang butuh boleh pakai. Bisa dipaham kan? Saya dulu lah karena saya butuh. Oh iya, beres, selesai. Itu mah tabungan bersama. Nanti sambil jalan diisi lagi. Bisa dipaham kan?
sebut sajalah ini pinjam meminjam. Hakikatnya sama dengan kalau koperasi seperti itu silahkan, kalau arisan seperti itu silahkan. Tapi kalau dikocok sehingga kebutuhan tidak terpenuhi padahal sangat butuh, berarti di situ ada merugikan. Padahal uangnya ada di situ, ya kan? Itu hari ini Pak Timan. Jadi bisa dihindari maisirnya, ya, yaitu dengan cara siapa yang butuh silahkan dia yang pakai. Tak itu harinya, tapi ulah gerulut dikatakan. Saya hula, nah pikat jadi sararea gitu. Jadi bila ada maisirnya, yaitu dikocok, yang butuh tidak dapat, bisa dipahamkan? Yang tidak butuh dapat. Itu saja sudah keluar dari perintah Allah. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau begitu kan bukan ketakwaan, Pak. Ketakwaan tidak. Yang butuh tidak dapat, yang tidak butuh dapat. Di mana ketakwaannya? Berarti ada unsur maisir. Jika ada unsur maisir, haram namanya. Bisa dieliminasi, dihilangkan, yaitu dengan cara siapa saja yang butuh dengan cara didiskusikan. Kartos ibu-ibu. Jadi saya tidak melarang arisan, tapi saya mewajibkan hilangkan unsur maisirnya. Ya.